Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi tenaga kerja dalam produksi pertanian. Pengertian: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Macam tenaga di bidang pertanian: yang pertama adalah sebagai pemilik, jadi petani pemilik. Yang kedua adalah petani penyakap atau penggarap. Yang ketiga adalah buruh tani. Yang keempat adalah pemanen. Yang kelima adalah pengasak. Petani pemilik yaitu petani yang memiliki lahan pertanian sendiri. Biasanya lahan pertanian yang ia miliki ia garap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya. Petani penyakap yaitu petani penggarap atau petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain. Dengan buruh tani adalah seorang pekerja di lahan pertanian milik para petani. Sedangkan pemanen yaitu tenaga kerja lepas yang bekerja melakukan pemanenan atau derep dari kegiatan pertanian dengan upah berdasarkan hasil yang diperoleh berupa bagian barang atau bawon yang telah ditentukan perbandingannya. Petani pengasak adalah orang di luar tenaga pemanen yang pekerjaannya mengumpulkan gabah, malai tercecer, padi tidak terpotong atau gabah tidak terontok untuk dirinya sendiri setelah pemanenan dan perontokan selesai. Kedudukan petani: yang pertama adalah sebagai pemilik, yang kedua sebagai pemimpin, yang ketiga menyumbangkan tenaga. Sebagai pemilik, dia yang memimpin, sebagai pemimpin yang tertinggi dalam perusahaannya. Sebagai manajer adalah orang anggota organisasi yang bertugas mengarahkan, memadukan, mengawasi, dan mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang lain. Penyumbang tenaga, buruh, pekerja, dan lain-lain, yaitu karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balas berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikannya. Macam berdasarkan penggunaannya: yang pertama adalah tenaga kerja untuk usaha tani kecil-kecilan, usaha tani pertanian rakyat. Yang kedua adalah tenaga kerja untuk perusahaan pertanian yang besar seperti perkebunan, kehutanan, peternakan, dan sebagainya. Tenaga kerja untuk usaha tani kecil-kecilan ini sebagian besar berasal dari keluarga petani sendiri, terdiri dari ayah, anak, dan istri petani. Tenaga kerja keluarga tidak dinilai dengan uang. Bila kurang, maka petani minta tolong kepada tetangga atau familinya. Sedangkan tenaga kerja untuk perusahaan sebagian berasal dari luar keluarga. Kemudian mobilitas tenaga kerja. Pengertiannya: mobilitas tenaga kerja adalah pergerakan atau peralihan geografis dan pekerjaan tenaga kerja. Mobilitas geografis dan mobilitas pekerjaan. Mobilitas geografis mengacu pada kemampuan pekerja untuk bekerja di lokasi tertentu. Mobilitas pekerjaan mengacu pada kemampuan pekerja untuk mengubah jenis pekerjaan. Nah, kalau kita diagramkan sebagai berikut. Jadi mobilitas tenaga kerja yaitu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah spasial atau horizontal atau geografis. Yang kedua adalah non-spasial atau vertikal atau pekerjaan. Yang spasial, yang pertama adalah
berbentuk permanen atau menetap lebih besar atau sama dengan 6 bulan atau migrasi. Kemudian non permanen. Sedangkan yang non spasial itu pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, bisa sektoralnya, bisa statusnya, dan lain-lain. Yang permanen itu bisa permanen seumur hidup, yaitu tempat lahir, kemudian bisa resign, tempat tinggal 5 tahun lalu. Kemudian non permanen, ulang alik, ngelaju, komuter yang bersifat harian. Kemudian sirkuler, menginap atau mondok kurang dari 5 bulan. Kemudian transmigrasi, pengertiannya adalah transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Syaratnya, usia masih tergolong usia produktif karena pekerjaan awal membuka daerah baru adalah berat. Calon transmigran sejaknya memiliki keterampilan lain di luar pertanian seperti keterampilan di bidang kerajinan tangan, pertukangan, dan sejenisnya agar dapat memperoleh tambahan pendapatan di samping hasil bertani. Para calon transmigran harus dalam status kawin agar dapat mempunyai ketenangan hidup dalam menghadapi pekerjaan di daerah yang baru. Tujuannya bagian dari pembangunan nasional. Penyelenggaranya diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah negara, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional, memperkuat ketahanan nasional. Pada umumnya, penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang keadaan sosial ekonominya lemah, yang sebagian besar dari mereka terdiri dari petani yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah di daerah yang penduduknya padat. Peran secara ekonomi mikro, kemudian secara ekonomi makro. Secara ekonomi mikro, transmigrasi akan terjadi bila produktivitas marginal tenaga kerja di daerah baru jauh lebih tinggi daripada produktivitas marginal tenaga kerja di daerah lama dengan memperhitungkan biaya pindah di daerah lama ke daerah baru. Secara makro, transmigrasi adalah salah satu alokasi investasi biasa yang hanya bersifat produktif apabila hasilnya melebihi biaya investasi itu. Yang mempengaruhi nilai balas jasa tenaga kerja yaitu bisa bersifat internal dan bersifat eksternal. Yang bersifat internal yaitu kondisi fisik, pendidikan, keterampilan, kemudian etos kerja. Sedangkan yang eksternal, alat yang digunakan, jabatan, masa kerja, biaya hidup, kemampuan pemberi kerja, jenis pekerjaan. Kondisi fisik macamnya dan pengertiannya. Yang pertama adalah disabilitas. Kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Difabel, orang-orang dengan keterbatasan fisik yang menjalani peran selayaknya orang normal. Orang normal seorang yang sempurna fisik, mental, dan sosialnya, tidak mengidap penyakit dan kelemahan-kelemahan tertentu. Kemudian pendidikan, tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh seorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Kemudian keterampilan, tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dan juga pengalaman. Etos kerja adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan.
Kemudian berdasarkan alatnya, yaitu bisa tangan kosong, tenaga yang digunakan untuk bekerja tanpa alat bantu lain. Alat manual, alat membantu pekerja dengan menggunakan energi manusia. Tenaga pekerja, ternak yang dipelihara untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Mesin, alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau alat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Elektronik, alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Robot, seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian jabatan, yang pertama jabatan struktural yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional yaitu sekelompok jabatan yang diduduki oleh karyawan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Masa kerja yaitu jangka waktu atau lamanya seorang bekerja pada suatu instansi, kantor, dan sebagainya. Biaya hidup yaitu biaya yang diperlukan untuk hidup sehari-hari. Kemampuan pemberi kerja yaitu kemampuan finansial perusahaan untuk menggaji karyawannya. Jenis pekerjaan, yang pertama pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang kedua pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian produktivitas. Pengertiannya, produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan diukur dalam satuan volume per hari per orang. Jadi produktivitas sama dengan satuan hasil kerja dibagi dengan satuan waktu. Faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu tingkat upah dan sistem bonus, pendidikan, keahlian dan keterampilan pekerja, usia pekerja, pengadaan sarana produksi, cuaca, jarak sarana produksi, hubungan sosial, kerjasama, dan komunikasi. Manfaat pengukuran produktivitas memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Sebagai evaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan perusahaan. Memperbaiki cara kerja dan memperbarui cara kerja untuk meningkatkan laba perusahaan. Memberikan informasi seberapa besar produktivitas tenaga kerja dari tahun ke tahun. Memberikan informasi apakah faktor-faktor penjualan, biaya bahan yang digunakan, biaya produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya tenaga kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan. Syarat supaya efisien, persediaan tanah harus cukup, alat yang pertanian, mesin-mesin dan tenaga kerja harus cukup, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian harus cukup, manajemen usaha tani harus jempolan. Macam pengangguran, pengangguran penuh, pengangguran tersembunyi, setengah menganggur, pengangguran musiman, pengangguran struktural, pengangguran siklis, pengangguran friksional, pengangguran sukarela. Pengangguran penuh yaitu orang dengan kondisi tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran tersembunyi adalah orang bekerja tetapi produktivitas marginalnya 0. Setengah menganggur adalah orang bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari standar. Pengangguran musiman adalah orang bekerja hanya pada musim-musim tertentu. Pengangguran struktural, pengangguran yang dihasilkan dari nilai yang dipersepsikan dan keterampilan yang dibawa seorang ke pekerjaan melawan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Pengangguran siklis, pengangguran yang disebabkan oleh ada tidaknya pekerjaan tergantung kondisi ekonomi maupun iklim cuaca. Pengangguran friksional, pengangguran yang spesial sementara, misal saat mogok kerja, dirumahkan dan lain-lain. Pekerjaan sukarela, pengangguran atas keinginan sendiri, misal mengundurkan diri karena suatu alasan tertentu. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.